Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali kembali Cek Doli untuk menemani Mang Cek Bice di program kita, program yang sangat kita nantikan bersama. Program yang mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja Mang Cek Bice, program ini juga mengajak kita untuk menambah wawasan keagamaan Islam kita, di mana bekal ini akan berbaik untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan program ini ada cawisan ceramah tausiah agama Islam edisi kali ini Jumat tanggal 21 Oktober 2023 bersamaan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah Mang Cek Bice, sebagaimana kita ketahui bersama, pada hakikatnya manusia itu hatinya selalu diikut ingin gusar ataupun tidak tenang. Nah, hari ini kita akan membahas terkait masalah tema kita yaitu hati bersih, hidup akan terasa tenang. Nah, manunian hati kita bersih dan merasa hidup biar tenang, dan alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama yaitu Ustadz Ki Agus Haji Heriansah, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ma'arif Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita akan nyapa bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariel, luar biasa. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Cek dulu sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Lama tak berjumpa Ustaz? Ya lama ya. Sibuk apa nih Ustaz? Hari Ustaz? Ya masih cak lama tuh lah. Apa nih Ustaz aktivitas selain mengajar? Ceramah. Ya istilahnya itu ngurusi anak-anak. Oh iya. Pesantren, ngajari budak, ya itulah paling-paling kegiatan sehari-hari. Ini pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ma'arif di Banyuasin, Ustaz. Betul. Gimana perkembangan pondok Ustaz saat ini, Ustaz? Mungkin? Kalau pondoknya alhamdulillah sekarang ini beguyur. Cuman lagi ya kulu kilir nyari dana. Mudah-mudahan Ustaz ya pondok selalu insyaallah amin, terima kasih. Lancar dan berikut Ustaz, ini tema hari ini kita membahas masalah hati bersih, Ustaz. Hidup akan terasa tenang. Ada perpatah lagu Ustaz ya. Jagalah hati lentera hidup ini. Masya Allah Ustaz. Ini kita akan bahas hati bersih, hidup akan terasa tenang Ustaz. Saat kita adalah alhamdulillah telah hadir Ustaz di studio kita, adik-adik dari Majelis Taklim Ustaz. Kita sapa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, ini apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Belaga cantik-cantik. Cantik kalau belaga Ustaz ini insyaallah Ustaz adalah penghuni syurga Ustaz ya. Amin. Mudah-mudahan berkumpul bersama Ustaz ya. Amin insyaallah. Nah, pemirsa, tentu saja kita akan mengundang juga pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya atau berpartisipasi aktif silakan di layanan telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan Mang Cek Bice pemirsa nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema, kami persilakan. Terlebih dahulu kita akan dengarkan dulu ceramah tausiah agama Islam dari guru kita tercinta yaitu Ustadz Ki Agus Haji Heriansah dengan tema hati bersih, hidup akan terasa tenang. Ustadz, fadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa PAL TV di acara cawisan yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Anak-anak yang berada di depan kita ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah syukur hari ini kita dipertemukan kembali lewat acara cawisan yang pada saat ini kami akan membawakan tema hidup bersih, hati bersih, hidup akan terasa tenang. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, kita hidup ini sebenarnya simpel.
Kalau kita kepengen senang, yang muat hidup kita senang, yang muat hidup kita saro itu kita dewek. Kalau kita kepengen hidup kita senang, buatlah mak mano caronyo, apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita ini, buat jadi senang, buat jadi lemak, buat jadi happy. Nah, apa baik kira-kira yang membuat hati kita ini tenang, bersih, tidak pula susah, tidak pula rusing. Ini sebenarnya kalau kita jalani, ada beberapa hal yang muat hidup kita ini tenang, hati kita ini bersih. Yang pertama, jangan galak nyari kesalahan wong. Kita dewek banyak kesalahan. Kalau mak uji budak zaman mak ini nih, kepo. Kalau uji wong zaman bingen tu cerudian. Nah, kita ini oleh kerana kita sibuk nyari kesalahan wong, kulu kelir kesano kesini nyari bahan, mak mano caronyo biar ada omongan untuk digosip ke, kita ni sibuk. Sama cak kita ini kadang-kadang galak maki yang namanya tunjuk lancip. Nah, ini tunjuk lancip. Tunjuk lancip ni sikok ke wong, empat balik ke kita. Kita ni banyak yang tidak sadar, kita hanya ngawe ke nunjuk-nunjuk wong, nganu-nganu ke wong, tapi kita tak tahu kesalahan kita ni banyak. Empat tadi, yang empat ini, sisa empat ni punya kita, sikok tu punya wong. Cuman kita ni sikok ni kita besar-besar ke? Ujung-ujungnya kalau kita lah terbiasa galak nyari kesalahan wong, tak ada seluruhnya wong tu galak dicari kesalahan. Cak-cak kamu ni, dicari kesalahannya, wong apa-apa tidak dicari kesalahannya, berarti kan kurang gawe. Karena kalau memang nak banyak gawe, ya melak wong Palembang. Kalau kira sana sini ada gawe. Nah, kalau pacak kita ini jangan nian galak nyari kesalahan wong, sedangkan kesalahan kita dewek masih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan galak menghina wong. Karena kalau kita galak menghina wong, Allah juga akan malas menghina kita. Nah, cak-cak umpamanya lah tahu kawan kita ni jahat gayanya, jangan pula dikatoi. Memanglah model mak itu ni, gayanya jahat. Jangan mentang-mentang kamu belaga segala nak dikatoi, awak gaya jahat. Mungkin belum beres. Saat ini dia belum kenal bedak. Bagiannya Ustaz. Lah bagian dia ni maksudnya lah jahat ni, nikmat ilah. Ya dak? Terima apa adanya. Cuman jangan kita katoi. Likulli nafsin itu mazia, di setiap wong itu ada kelebihan. Nah, kita tidak tahu dari wong yang kita hina itu ternyata kagetnya dia wong jadi wong hebat. Nah, macam kita sekarang ini kita jadi pucuan caknya tu. Nah, wong yang di bawahan kita ni, kita galak kita hina, ya awak ni kata embean. Ya pada saat itu kata embean. Sebulan, 2 bulan Allah nak ngerubah dia, nasib Allah nak ngangkat derajat dia, nasib dia baik. Jadi bos. Kita tadi balik jadi anak buah. Terkacip. Nah, apa dia kata dunia. Nah, cuman kita ini kadang-kadang nyingok wong ini setuju kita ni. Iya, nah semua susah melihat orang senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah. Nah, kalau model macam itu, ya terserah dengan dia lah. Cuman kita ni kalau danda apa namanya? Danda ribet, banyak ego, apa nama acuan apa namanya, udekan, aguan. Itu tu mantap-mantap macam Quran, nikmati hidup, nonton TV, nonton TV, nonton cawisan, boleh ilmu, bergaul sama-sama kawan, nikmati apa adanya. Ya kita ni namanya hidup, tidak ada kelama ego. Saat ini kita lagi di pucuk, suatu saat kita bakal nyampak. Hidup kita ni saat ini kita lagi di pucuk, suatu saat kita ngelundung ke bawah. Nah, pas ngelundung ke bawah ini, ya tahulah dewek. Kapan ngelundung ke bawah? Sama nak naik pucuk lagi.
Lama. Nunggunya. Ya, cak kau ni badan besar lama nunggunya. Naik ke pucuk lagi. Cuma oleh kena nasib bagian dia tadi, siapa tahu. Esok-esoknya jadi wong hebat. Presiden. Presiden lah, presiden biarlah lajulah wong yang jadi presiden kita biarlah. Kita model mak ini nikmat ni apa yang ada. Ya, kalau mau uji wong tu makan yang di depan mata. Nikmat sudah nikmat hidup tenang, jangan nyuruh digawe wong, selesai. Nah, itu baru dua. Ada lagi kita ini jangan galak muka aib wong. Kau tahu kawan kau ini ada aib, simpen. Karena Allah akan menutup aib kita. Tapi kalau kita kebiasaan mengumbar aib wong yang tadinya wong tidak tahu, ujungnya jadi tahu, akhirnya menjadi dosa jariah. Nah, kita ni banyak tak sadar, dibuka sana sini aib wong, biarlah. Cukuplah kita teguk dewek-dewek, kita telan masing-masing. Karena dengan kita menyimpan aib wong, Allah pun akan menyimpan aib kita. Mak mana kalau seandainya sebanyak aib yang ada di kita ni dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jeda dulu Ustaz. Nah, oke, kita lanjut Ustaz. Jadi, baik kita ngomongin wong lagi Jangan ngomong Oke. ya, siap. Pemirsa Mang Cek Bice, kita akan bahas kembali tema kita pada sore hari ini, hati bersih hidup akan menjadi tenang. Tadi telah berapa 2 poin tadi telah dibahas oleh guru kita 3 poin. Kita akan lanjut kembali, jangan mana-mana, tetap di program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam bersama Doli. Alhamdulillah, pemirsa Mang Cek Bice, kembali lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita, program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 21 Oktober. Tadi Mang Cek Bice telah dibahas oleh guru kita Ustadz Ki Agus Haji Heriansa dengan tema kita hati bersih hidup akan terasa tenang. Nah, tadi telah dibahas oleh 3 poin apa saja yang tadi telah dibahas Ustadz Heriansa. Harus salah satunya adalah tidak ingin mencari aib atau kesalahan orang lain. Dan tentu saja ini adalah dambaan kita semua bagaimana kita ingin mencapai hidup kita tenang, ya. Tentu saja adalah setiap kaum muslimin dan muslimat ingin mencari hidupnya tenang. Dan sesuai dengan firman Allah juga Mang Cek Bice dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah telah berfirman yang mana artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram. Nih, Masya Allah sekali ya. Jadi ada resep dari Allah melalui surah Ar-Ra'd dari ayat 28, bagaimana hati kita untuk mencapai tenang, ketentraman, hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang dan tentram. Dan Mang Cek Bice, bagi Mang Cek Bice nak bertanya, jatuh nanti bisa telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Jaturi di tema maupun nanti di luar tema kita. Saat kita bahas kembali nih Ustaz, ya. Ini tadi baca surah Ar-Ra'd ayat 28 Ustaz ya. Ini seiring dengan penjelasan Ustaz tadi ya. Benar. Hari kita mencapai tenang Ustaz dan tentram ya. Tadi Ustaz baru 3 poin tapi Ustaz. Baru 3 poin. Lanjutin lagi Ustaz, mungkin Ustaz. Jadi kalau kata Cek Doli tadi, dengan kita banyak mengingat Allah, maka hati akan tenang. Tenang. Betul. Jadi kita ini jangan hanya nyerudi igawe wong, ngipui wong, nyari aib wong. Lebih baik kita dekatkan diri kita kepada Allah. Masih banyak gawe yang lain. Kita ini isi hari-hari kita ini dengan memperbanyak ibadah. Kita isi hari-hari kita ini dengan banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, apalagi kalau seandainya yang selanjutnya ini kita ini galak yang namanya meremeh ke wong. Nah, kita ini galak ngeremeh ke wong, nganggep wong ini kate apa-apa. Karena kita ni merasa lebih dari wong yang lain, dijingok kawan kita ni pecahnya dak kate embean, kita remeh ke. Jangan sekali-kali kita ngeremeh ke wong. Suatu saat kita pun akan diremeh ke wong.
Samo, wong itu punya hati, kita juga punya hati. Ini perasaan Ustaz ya? Sama-sama punya perasaan. Wong itu punya rai, kita punya rai juga. Samo. Jangan yang kita ngeremeh wong, jangan kita nganggap wong itu sebelah mata. Ya. Karena mereka ini dibalik kita ngeremeh ke dia, ternyata ada kelebihan yang luar biasa yang ada pada diri wong itu. Nah, karena kita tadi galak ngeremeh ke wong, kita nganggap wong ini katik mbekan kai kecil kan. Karena kita merasa dari lagi di pucuk. Ingat-ingat suatu saat ketika kita berada di bawah dan itu pasti akan terjadi, kita pun akan diremehkan. Roda ini berputar. Ya. Cuman kita jangan galak mudah kecil hati. Ya, diremehkan wong. Sudah. Ya memang pada saat itu mungkin dia lagi naik godong, diam ke baik. Naik godong tadi. Lagi naik godong. Nah, kemudian jangan pula kita ni galak nyelek ke wong. Ya. Biarlah. Kalau dia memang model macam itu, jalanilah. Tak usah diaguib. Ya. Kita ini masih galak. Lah kita remeh ke wong itu. Kita jelek-jelek ke pulo. Kita hina pulo. Ingat-ingat. Wong ini, dia punya mulut. Dia punya Allah. Kalau dia ngangkat tangan dia berdoa, suatu saat kapan balik ke kita, nah, inilah yang dikatakan oleh Cik Dauli tadi, dunia ini berputar. Ada kalanya, saat ini kalian di bawah, tapi suatu saat kalian akan berada di atas. Tapi kalau kita ini, kalau pacak continue lurus baik. Banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak maca Quran, banyak isolat. Sudahlah gawe-gawe yang cak-cak itu tuh manjang tali kelambu bae, banyak dosa. Dosa lah banyak, ditambah model macam ini lagi, belum lagi amal ibadah kita ni kalau diterima galau. Kalau tidak diterima, apa dia yang kita gawak? Yang ngatai wong tadi, ngeremeh ke wong tadi. Oke. Ya, kira-kira itu. Luar biasa Ustaz. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kita beri kesempatan juga Ustaz sama pemirsa boleh. kita nih Ustaz. Ya, yang tadi sudah angkat tangan, tahan lagi nak bertanya Ustaz. Ya, baik, jatuh kita Ustaz ya. Jatuh. Silakan dari sebelah kanan kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najladia, izin bertanya Ustadz. Boleh. Amalan apa yang perlu dilakukan agar diri kita menjadi tenang? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini nanya Ustaz, amalan apa biar ini pacak tenang dia nih. Dikit pertanyaan dia. Iya Ustaz. Panjang nyambar Ustaz. Tapi pacak memang udah gelisah saat ini. Ya, pengen tenang dia Ustaz. Memang kalau kau kepengen tenang, yang pertama dekatkan diri kepada Allah. Tutup kuping, tutup mata, tutup mulut. Dalam arti kata, tidak usahlah cerudian gawe wong. Nyantuk Ustaz, mana tutup mata Ustaz? Dalam arti kata nutup mata ini bukan kita ni nutup model maiko. Paling tidak jangan ngawasi wong. Aib wong tadi. Aib wong tadi jangan diawasi. Jangan pula kalau deng kita rame-rame, jangan pula galak masang kuping. Masang kuping tadi nyari informasi. Apa dia kira-kira yang baca digosip ke? Tutup mata, tutup kuping, tutup hidung. Nikmati dekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar. Siapa tahu dari sekian banyak aktivitas kita selama sehari ini banyak berdosa. Nah, dengan kita dekatkan diri kita kepada Allah, banyak beristighfar, diampuni oleh Allah, ada perolehan hidup kita hari ini. Hidup kita ini 30 hari. 15 hari ngatoi wong, tapi tidak bertobat, tapi tidak beristighfar, tidak minta ampun, solat lah tidak, beramal amal baik lah tidak. Apa dia membeannya lagi kalau model macam itu? Jadi nyaroi diri dewe. Nah, macam ini nah baju putih. Lah tahu ini baju putih. Ya jangan pulak dikotori, jangan pulak main becek. Nah, kalau seumpama terkena cipratan banyu juga atau kecipratan ini, yalah sudah nasib bagian kita. Nak kita bersih ke, biar lemak dipandang mata. Nah, kalau seandainya kita ini sudah lemak dipandang mata, biarlah kita
hino di mata manusia, tapi kita mulia di mata Allah Subhanahu wa Atau Ta'ala. berbahasa lagi nih Ustaz. Apa Katanya itu? tidak terkenal di bumi tapi terkenal di penduduk Terkenal langit. di penjuru langit. Penduduk langit Ustaz. Iya, kalau di dunia ni apa dia lah, dak kelamu ego. Dah, itulah kadang-kadang uji kita ni, nah kawan tadi barulah nyongkok di sini, laju. Maju. Nah, tapi kalau seandainya kita tadi ada embean, walaupun kita ni dianggap orang sebelah mata di dunia, tapi di akhirat kaget. Penduduk langit Ustaz. Wih, penduduk langit. Siapa budak ini ujinya? Wangi luar biasa. Wanginya, wangi, bukan Wangi amalan Ustaz. wangi amalan, banyak perolehan dan lain sebagainya. Galak tak kamu model mak itu? Hah? Galak-galak baik, nak digawe ke? Aku pacak ngomong galak-galak, tapi nak digawe ke nak? Mumpung kamu ni masih energik, masih bersih. Ibarat apa namanya banyu tu masih putih. Nah, jangan kamu kotori. Kalau kamu kotori, kamu minumnya dak lemak, ya kan? Kamu nginjuk dengan uang juga dak lemak mandangnya. Nah, tapi kalau pacak bersihlah sepanjang-panjang selama-lamanya. Biar apa? Biar hidup kita ni tenang. Biar hidup kita ni nikmat. Nah, kalau hidup kita sudah nikmat, bahagia, itulah yang selalu kita kepengen dalam doa kita. Apa namanya? Hasanah fid dunia, hasanah di akhirat. Itu yang kepengen kita. Itu kira-kira Cik Doli. Benar. Masih banyak yang lain Cik Doli. Jadi Ustaz, kalau kita ingin hidup kita tenang, harus kita menjaga hati Ustaz ya. Karena Menjaga sumbernya di hati Ustaz di ya. hati, di Bersumber hati inilah. Karena kalau hati kita ni busuk, ya kan? Ini baru beberapa penyakit. Ada yang pencikok penyakit innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Penyakit iri, dengki, hasad. Menggerogoti. Ya, ini nih menggerogoti seluruh amal kebaikan kita yang ada selama ini yang kita kumpul ke. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, kalau tadilah berapa kok penyakit hati kita? 7 Ustaz. 7. Nah, kalulah 7 iko ini, siko lagi lah menggerogoti seluruh amal kebaikan kita, apa lagi 7. Jadi apa dia lagi yang kita bangga ke di hadapan Allah? Kate. Seperti yang kita katakan tadi, kate embean. Nah, kate embean ini, kapan ada kate embean itu? Woi, kalau uji wong tu lah campanian kalau ada kate embean tu. Apa yang kita bangga ke di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada kate. Nah, jadi untuk itulah isilah hari-hari kita ini mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih gagah, guna ke waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk berbuat amal kebajikan. Kita tidak tahu dari mana yang kira-kira amal kebaikan kita ini walaupun secuil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat Allah ridho. Yang membuat Allah ridho. Nah, kepengen kan model macam itu? Oke Ustaz, luar biasa sekali Ustaz. Kita lanjut lagi Ustaz, karena ada lewat dulu Ustaz ya. Iya, boleh. Pemirsa, hati bersih, hidup akan tenang. Kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas, tadi telah dibahas oleh bersama guru kita Ustadz Ki Agus Haji Heriansah, yang mana beliau tadi telah membahas bagaimana kita menghindari ya perkara-perkara yang mungkin akan membuat kita terjerumus kepada lembah dosa dan juga kehinaan buat kita. Tadi judul tema kita itu
hati yang bersih, hidup akan tenang. Nah, tentu saja hidup tenang ini ada dambaan Cek Doli dan dambaan pemirsa mungkin di rumah juga. Dan setiap kita ingin mendambakan hidup tenang, hati yang tenang dan hati yang bersih. Tentu saja sebagaimana Allah juga telah mengajak kita sebuah doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Insyaallah kita ridho hidup kita, bagaimana juga ini insyaallah bagian amalan kita juga agar hidup kita untuk mencapai ketenangan. Nah, pemirsa, kita akan bahas kembali ini bagi pemirsa nak bertanya, berpartisipasi aktif, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi nak bertanya di tema kita, yaitu maupun nanti di luar tema juga kami jatuhi, persilakan. Nah, Ustaz, kita nyambung lagi, Ustaz. Ya, Ustaz, ya, siap. Tadi ada 7 poin nih, Ustaz, bahas tadi, Ustaz. Betul. Salah poin penting ini, Ustaz, adalah bagaimana kita tidak ngagui gawe wong, Ustaz, atau melihat kekurangan dalam diri manusia, tapi lihat pada diri kita, Ustaz. Biar hidup kita ini tenang, Ustaz, Iya. Ayah lagi bagi ngagui gawe wong, Ustaz, ngagui dosa wong, dosa banyak lah bercibun, Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz, kalau kita melihat kita lihat fenomena sekarang, Ustaz, bukan hanya mungkin kita tidak menggibah secara lisan, tapi kita menggibah mungkin dalam hati kita melihat adalah terkait media sosial nih, Ustaz. Betul. Nah, Ustaz, story ini, Ustaz, berkeliaran, Ustaz. Banyak. Di handphone kita, baik di story mungkin di media sosial kita maupun lainnya. Ini mana kita menjaga hati kita, Ustaz, agar memang terjaga baik di, kalau handphone kan sudah masuk kamar, Ustaz. Betul. Ya, mungkin di luar terjaga tapi pas posisi kamar mungkin nah ini agak sulit, Ustaz. Ini sebenarnya balik ke diri kita juga. Iya. Yang namanya sosial media sekarang ini kan kita yang mengendalikannya. Nah, sekarang ini kalau seandainya kita ini nak bersih, kalau kita seandainya sosial media ini muat kita ini jadi ninggal ke ibadah, ya ngapa nak kita terus ke? Sama cak kita ini kan berais. Nah, ketika kita berais nih, yang muat kita cantik, yang muat kita belagak itu kan aisan kita inilah. Nah, kalau seandainya aisan kita ini bagus, kemudian lemak dipandang mata, yang senang kita tulah. Nah, jadi tergantung dengan diri kita ini macam mana cara kita mensikapinya. Ya kalau memang seandainya ini jadi mudarat, ya jangan kita terus ke. Tapi kalau seandainya ini membawa keberkahan, membawa kemaslahatan, ya kita pacak terus ke. Tinggal kita pacak memilah dan memilih mana yang baik buat diri kita. Kira-kira model macam itu aja dulu. Saat pecahnya, Ustaz, sembari kita menunggu pemirsa kita bertanya, Ustaz, ada pemirsa studio kita, cek tahan angin anaknya nih, gelisah tadi, gelisah juga, Ustaz, tadi, Ustaz. Ya, ada juga. Ada juga, bisa. Kita berikan juga mungkin dari Ikhwannya, silakan mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syah Ramadan. Mohon izin bertanya, Tad. Boleh. Oke. Bagaimana cara kita menanggapi hinaan dari seseorang? Oh, bagaimana kita merespon ya menginaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana, Ustaz, kita merespon hinaan ataupun orang. Ya, atau kita menanggapi kalau ada orang yang benar, ya macam beliau ini kan pasti banyak uyoan wong. Uyoan nih. Ya uyoan, kita nih apa kan. Apa dia uyoan tuh, Ustaz? Ngatoi. Badan besar. Istilahnya berjalannya ngadat ngedet, di kawannya jadi diuyok kawan. Mak mana cara menyikapinya? Njuk tahu dengan kawan kau itu, kau hinolah aku sebanyak-banyaknya. Ya. Bila perlu sehari itu 100 kali lah kau menghina aku. Dan kau jangan kecil hati. Sebab pahala wong yang menghina kau itu akan balik ke kau, dosa kau balik ke wong itu. Kau milih yang mana? Nah, milih balik ke wong, pahala balik ke kau. Nah, model mak itu. Biarlah mereka menghina kita. Sepuas-puasnya lah dia menghina kita. Karena apa? Kebayakan dia akan balik ke kita dan keburukan kita balik ke yang menghina. Dan ingat-ingat, ya, sekarang boleh kamu menghina saya, tapi tunggu nanti suatu saat Allah akan ngangkat derajat kamu. Jadi nikmat ibadah. Jangan kau balas hinaannya
biarlah dia menghina, doa ke ya Allah, njuk petunjuk Hidayah. ya Allah dengan wong yang menghina aku ni. Biar ya Allah. dapat hidayah Ustaz ya. Ya. Mungkin dia belum tahu dengan aku ya Allah. Aku ku maaf ke. Nah kita legowo dengan hinaan wong itu kita terima dengan lapang dado. Lajulah lur, katoilah sebanyak-banyaknya lur. Ya. Aku setuju nian, banyak dosa aku ni. Embeklah kau galau-galau. Nah, kau hati kau bersih tapi nak ridho. Ya. Ya tak? Nak ridho dulu. Harus kita ikhlas Ustaz Harus ya. kita ikhlas. Jangan balik Jangan merespon. kita balik merespon. Kalau balik merespon, itulah galak jadi. Bala. Galak jadi bala. Uji kita baik, berdempang jadi urusan. Biarlah. Dia menghina kita. Rusak tak badan kau? Dia ngatoi kau gemuk, apa dia kurus? Tak? Berarti kalau seandainya dia ngatoi kau ni gemuk nian rezeki, alhamdulillah. Badan aku sehat. sehat. Kau kurus jengking. Nah, cuman kapan disimbat jadi gawe ni. Tak timbul berpantun. Bercekilan. Iyo. Yang ini ngato panjang, dak ketik kesudahan, sudah. Senyum bae. Nikmat njuk senyum bae. Dia ngata macam mana kau cuba kalau kau senyum. Nah, bagus. Sengihkan saja. Jadi Itu adalah akhlaknya Rasulullah juga Ustaz benar. ya. Bagaimana Rasulullah dicaci maki oleh Rasulullah kaumnya. dicaci maki, didoakannya. Mungkin dia belum tahu dengan aku. Ya tak ada apa-apa. Dia menghina lagi, katanya lagi alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Didoa ke. Tidak pernah Nabi membalas hinaan-hinaan orang-orang ini yang menghina dia, yang menghina beliau, yang menghina mencaci maki dan sebagainya, banyak luar biasa, tapi tidak pernah dibalas oleh Rasulullah. Justru dengan senyuman didoa ke, siapa tahu wong itu mendapat keberkahan dari Allah. Mungkin generasi selanjutnya nanti keturunannya Ustaz Keturunannya kaget menikmati. Oke lah kalau sekarang, ya cuman kaget kita jingok ke setahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Pasti ada. Pasti ada perubahan daripada wong yang menghina kita itu. Atau mungkin jadi ini ujian kesabaran kita Ustaz ya. Benar. Allah mengangkat derajat kita. Sampai di mana kesabaran kita ini? Ingin mengangkat derajat kita Ustaz. Mengangkat derajat kita tadi. Tapi kalau seandainya baru dihina dikit, kita lah ya mulai ngadu. Iya. Ya kalau ngadu dengan Allah lemah, ini ngadu dengan umat. Naik darah Ustaz. Ya naik darah. Kapan lah naik darah kau tahulah dewek, susah turunnya. Lama beliku-liku turunnya. Nah jadi kalau seandainya memang ada yang model macam itu, nikmatilah. Karena kita tidak tahu, karena wong yang disakiti tadi. Kita ni kan kadang-kadang punya mulut ni galak tidak sadar. Ngomong sama wong ni galak tidak sadar. Keceplosan. Lidah tidak bertulang. Lidah tidak bertulang, sekendak-kendak perut ngomong. Ya, begitu dia sekendak perut dia ngomong, wong itu merasa sakit. Nah, kapan dia ngangkat tangan ya Allah? Insyaallah. Nah, kapan ini yang kita takut Doa orang yang terzolimi. Doa wong yang terzolimi, doa wong yang teraniaya ini. Begitu pintu langit terbuka, wassalam. Nah, inilah yang banyak uji wongnya doa wong teraniaya itu makbul, kabul. Nah, jangan sampai. Nah, jadi untuk itulah sikapilah wong yang menghina, wong yang menjelekkan dengan lapang dada. Njuk contoh dengan mereka bahwasanya ini loh aku. Inilah akhlak Rasulullah. Inilah aku nak belajar jadi wong baik. Aku juga tidak galak manjangi tali kelambu. Biar kelak lajulah kamu. Nak ribut lah, nak inilah lajulah. Yang penting selagi tidak ngerusak badan, tidak jadi masalah. Karena wong yang menghina itu keburukan orang yang dihina itu akan kembali kepada orang yang menghina, dan kebaikan
orang yang menghina akan kembali kepada orang yang dihinanya. Ya, paling tidak menjadikan Rasulullah sebagai role model Ustaz dalam hidup kita ya. Ustaz. Betul, Bagaimana akhlak Rasulullah Cik Doli, benar. menanggapi Ustaz ya. Benar, Oke Ustaz. benar. Ustaz, berkaitan kembali nih Ustaz, hati bersih, hidup tenang nih Ustaz. Benar. Tapi kata orang yang kalau dari 7 poin yang dibahas oleh Ustaz sudah dilaksanakan, mungkin dijaga. Gimana masalah kalau punya masalah nih Ustaz. Kata orang kalau punya masalah tentang pastilah hidupnya tidak tenang nih Ustaz. Betul. Bagaimana mengkorelasikan antara hati bersih, masalah yang hadir tapi hidup tidak tenang juga Ustaz. Inilah tadi yang namanya masalah hidup ini kan kita yang muat masalah nih. Sebenarnya kalau kita ini menikmati hidup apa yang ada ini aman kita ini. Karena kan seperti dikatakan apa aja yang ada nyanyian dunia ini Panggung sandiwara. Ya siapa yang nyanyi aku tidak tahu. Nah, berarti kalau panggung sandiwara kita ini kan lakon. Sudah diatur hidup kita nih. Hari ini, hari esok, hari yang akan datang lah diatur kalau ngapa kita nak susah. Karena kita ini meloi hawa nafsu. Nah, jadi dari hawa nafsu inilah ujung-ujungnya kita ini terpelok galo-galo. Yang tadinya tidak tergoda jadi tergoda. Yang tadinya tidak katik masalah jadi ada masalah. Yang namanya masalah ini kalau kita menyikapinya masalah sebesar apa pacak dikecil ke dan masalah yang kecil pacak dihilang ke. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah, barakallah Ustaz. Kita lanjut kembali Ustaz. Nah, kita akan lanjut kembali pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita, hati bersih. Tentu hidup kita akan menjadi tenang. Insya Allah, hanya niat Allah lah hati kita akan menjadi tentram dan tenang. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, Mang Cek Bicek kembali sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam bersama guru kita Ustadz Ki Agus Haji Heriansa, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ma'arif Banyuasin, Sumatera Selatan. Tadi alhamdulillah beliau telah menyampaikan yang sangat luar biasa sekali bagaimana kiat kita untuk menjaga hati kita agar senantiasa hati kita bersih dan mencapai suatu ketenangan dalam hidup kita. Dan Mang Cek Bicek sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah telah bersabda, yaitu ketenangan itu datangnya dari Al-Quran. Maka Mang Cek Bicek, pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, di samping tadi telah diingatkan oleh guru kita Ustadz Ki Agus Haji Heriansa, banyak kita mengingat Allah, mari kita mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran agar hidup kita untuk mencapai ketenangan. Insya Allah tenang hidup juga adalah kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan Ustadz, kita telah mencapai di sesi akhir ini Ustadz. Ya, alhamdulillah Ustadz. Kita tadi Ustadz, ketenangan itu juga datang dari Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi hidup hati kita bersih, mengingat Allah juga dan membaca Al-Quran, hidup kita biar tenang Ustadz. Nah, mana Ustadz, di dalam kondisi era sekarang Ustadz, diserba sulit, zaman susah, apalagi ini lagi musim kemarin tuh kabut asap Ustadz. 3 bulan mungkin kita dapat ujian seperti itu. Nah, ini bagaimana kita dapat ridho Ustadz, agar hati kita ridho atas apa yang kita jalani saat ini Ustadz. Betul. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Berarti kita minta ridho. Kapan segala gawe ini sudah diridhoi, akan mudah yang lainnya. Kalau seandainya kita ini menyadari bahwasanya hidup kita ini hanya sementara, kemudian kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah, kemudian kalau seandainya kita ini menikmati hidup ini dengan tidak direcoki dengan gawe-gawe kiri kanan, kita akan nikmat. Memang tidak semudah apa yang kita omong ke. Di dalam rumah tangga kita ini kan 2 kepala, ditambah kepalanya anak dan lain sebagainya, tidak pacak dijadi kesiko. Tapi kalau seandainya kita buat
senyaman mungkin kehidupan ini, kita nikmati, kita syukuri, dan sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau seandainya kamu kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Seperti sekarang ini, kita diuji oleh Allah mungkin dengan kabut asap dan lain sebagainya. Kalau kita menyadari di satu sisi ini adalah ujian Allah, di sisi yang lain Allah menguji sampai di mana batas kesabaran kita menghadapi ujian Allah. Dan alhamdulillah syukur, berkat kita bersyukur, berkat kita menikmati, berkat kita ini tidak apa namanya berutuan, suuzon sama Allah, Allah njuk hujan. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari kemarin sudah mulai turun hujan. Berkah langit, berkah dari langit. Kenapa? Karena kita termasuk wong yang mensyukuri, wong yang menikmati. Kita tahu ini adalah ujian Allah. Kita tahu ini adalah kehendak Allah. Kita nikmat ibadah. Nah makanya hidup ini kapan nak tenang? Hidup tenang. Jak usah nyerudi. Dak usah lah namo ngagui gawe wong. Agui dewek gawe kita. Banyak gawe lain ini. Kalau tadi kata Cik Doli tadi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Buka Al-Quran, pernah lum kita menghatam ke Al-Quran, pernah lum kita berzikir, pernah lum kita berbuat baik dengan wong tua, dengan kawan, dengan wong di sekitar kita ni. Pernah tak kita berbuat baik? Tapi kalau seandainya gawe kita dari mulai muka mata sampai menjem ke mata, ngagui gawe wong baik segala wong nak ditanya, inilah jadinya. Bukan berarti kepo tu tidak bagus. Memang tidak bagus kepo tu, sebab nyari kesalahan wong. Kesalahan orang. Nyari kesalahan wong, kemudian dibuka di muka umum, kemudian diumum ke pulau, sudah itu kaget dapat tambahan dari wong, ujung-ujungnya manjang. Nah, kapan kita manjang yang kita bahasnya hanya berdosa, nyerudi gawe wong, ngatoi wong. Yo, jadi kita ni berkutat dengan dosa kalau model macam itu. Persoalan hidup tenang itu berawal dari kita, Ustaz. Berawal dari kita. Oleh karena hati kita ini tidak senang nyingok wong. Tidak ridho, Ustaz. Tidak ridho dengan apa yang ada di sekitar kita. Kelebihan orang. Kelebihan wong. Wong nak maju, kita jadi susah. Tapi kalau kita nikmati, ya Allah, berterima kasih kau lanjut ke model macam ini. Wong nak ngomong apa lantak-lantak lah sana. Yang penting aku tidak nganggu wong. Aku menikmati apa yang ada. Aku mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku. Aman. InsyaAllah. Jadi kalau seandainya kita ini masih cerudian, cak kamu-kamu ini, ya dah nikmatilah hidup ini. Lagi muda ini, nikmatilah masa muda ini. Cuman ingat-ingat ada batasnya. Kita ni kan jangan galak kepliwat. Kapan sudah kepliwat, ujung-ujungnya kaget nyesel. Nah, kita ini ada batasnya kalau. Nah, tapi dengan adanya batas ini, ngingat ke kita ini, suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita gawa, apa yang kita persembahkan, kena hanya sekejap mata. Jadi untuk itulah, nikmati hidup ini, banyak-banyaklah berbuat baik, jadilah wong yang baik, dekatkan diri kepada Allah, basahi bibir kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Tentang hidup hati tenang ini Ustaz ya, luar biasa banyak amalan kiat juga Ustaz. Ustaz, kita berada di penghujung acara, ada himbauan Ustaz untuk pemirsa kita yang baru bergabung mungkin Ustaz? Kalau memang pemirsa kepengen hatinya bersih, nikmatilah hidup. Syukurilah apa yang ada yang Allah berikan kepada kita. Tak usah berfikir yang aneh-aneh. Sudahlah, mungkinlah nasib bagian kita model macam ini, kita nikmati. Jangan galak nyungak ke pucuk. Galak-galak sekali-sekali nyingok ke bawah.
Ya, kalau kita menyungak pucuk nyampak saja. Oke, Masya Allah, luar biasa. Syukran kasiran sairian. Sama-sama Cik Doli. Mata Allah betul hayati Ustaz. Semoga panjang umur sehat selalu Ustaz ya. Oke, Masya Allah Ustaz. Pemirsa, luar biasa sekali pembahasan kita. Hati yang bersih, hidup kita akan menjadi tenang. Sebagai lagu syair lagu, jaga hati, jangan kau kotori, karena hati adalah lentera hati, karena hati ada tempat Allah memandang kita, karena hati ada sumber kebaikan dan juga sumber keburukan. Mari kita menjaga hati kita agar senantiasa kita insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita juga tenang di dunia maupun nanti di akhirat. Dan pemirsa, ada hadis Rasulullah SAW di mana hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu sama lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, akan dinaungi rahmat Allah dan akan dikelilingi para malaikat Allah, dan yang akan menyebut-nyebutnya mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, kita akan mencapai hati yang tenang, yang insya Allah di mana hati kita ada tempat Allah memandang. Dan mudah-mudahan Mang Cek Bicek kita akan bertemu kembali Ustaz insya Allah di lain kesempatan Ustaz. Dan jangan lupa Mang Cek Bicek saksikan terus program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore, tentu saja di PAL TV memang punya kita. Akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan dari hadapan pemirsa semuanya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dan kami ucapkan dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.